lurus adalah fundamental bagaimana sebuah perusahaan mencatat penurunan nilai aset tetapnya, seperti mesin atau gedung dari waktu ke waktu. Dalam akuntansi, aset tetap memiliki umur manfaat yang terbatas. Penyusutan adalah proses alokasi biaya perolehan aset tersebut menjadi bahan beban selama masa manfaatnya. Metode garis lurus adalah metode yang paling sederhana karena ia berasumsi bahwa aset akan memberikan manfaat yang sama persis setiap tahun selama umur ekonomisnya. Yang kedua yaitu 4 komponen kunci. Untuk menghitung penyusutan garis lurus, kita perlu memahami 4 elemen data penting. Tanpa keempatnya, perhitungan tidak bisa dimulai. Yang pertama yaitu harga perolehan, yaitu total semua pengeluaran yang dibutuhkan agar aset siap digunakan, mulai dari harga beli, pajak, biaya pengiriman, hingga biaya instalasi. Yang kedua yaitu residu, nilai sisa atau perkiraan harga jual aset tersebut saat perusahaan memutuskan untuk menghentikan pemakaiannya. Yang ketiga yaitu ekonomis, perkiraan jangka waktu atau unit produksi yang akan dihasilkan aset tersebut biasanya dinyatakan dalam tahunan. Yang keempat yaitu biaya disusutkan. Ini adalah selisih antara harga perolehan dan nilai residu. Ini adalah total nilai yang benar-benar akan kita alokasikan sebagai beban penyusutan selama umur aset. Biaya yang rumusnya yaitu biaya yang disusutkan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu. Yang ketiga yaitu rumus dan perhitungan detail. Metode garis lurus memberikan kita 2 cara utama untuk menghitung beban tahunan berdasarkan waktu atau berdasarkan persentase. Yang pertama, perhitungan berbasis tahunan, yaitu rumusnya yaitu beban penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu per umur ekonomis dalam tahunan. Dengan metode ini perusahaan akan mencatat beban penyusutan 36 juta di laporan laba rugi setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Selanjutnya, perhitungan berbasis persentase. Rumusnya yaitu tarif penyusutan tahunan sama dengan 100% per umur ekonomis dalam tahunan. Kita juga bisa mencari tarif persentase penyusutan dengan umur ekonomis 10 tahun, maka tarifnya adalah 100% dibagi 10. Dengan rumusnya yaitu tarif sama dengan 100% per 10 sama dengan 10% per tahun. Beban penyusutan tahunan dapat dicari dengan mengalihkan tarif ini dengan biaya yang disusutkan. 360 juta sama dengan 10% dikali 360 juta. Hasilnya tetap menjadi 36 juta. Metode ini memastikan konsisten dalam perhitungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Adib Sarsaki. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM akhiran 133. Oke, langsung saja. Saya akan melanjutkan materi pencatatan jurnal dan dampak di laporan keuangan. Visual, tampilkan contoh jurnal dan dampaknya. Narasi, pencatatan penyusutan dilakukan di akhir periode fiskal melalui jurnal penyesuaian. Tanggal 31 Desember, akun penyusutan aset debitnya 36 juta. Akun akumulasi penyusutan aset X kreditnya 36 juta. Narasi, apa dampak jurnal ini? 1. Beban penyusutan debit meningkatkan total beban operasional perusahaan di laporan laba rugi yang pada akhirnya akan mengurangi laba bersih.
2. Akumulasi penyusutan kredit. Ini adalah akun kontra aset. Akun ini akan terakumulasi di neraca, mengurangi nilai buku aset tetap. Oke, lanjut. Nomor 5, ilustrasi tabel penyusutan. Visual tampilkan tabel penyusutan yang lengkap dan jelaskan kolom-kolomnya. Narasi. Tabel ini menunjukkan bagaimana nilai buku sebuah aset selalu bergerak lurus ke bawah menuju nilai residunya. Kelebihan dan kelemahan MGL visual. Narasi. Mengapa perusahaan memilih metode garis lurus? Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, sederhana, paling mudah dan dihitung dan dipahami. Kelemahannya tidak realistis, mengasumsikan penggunaan aset merata, padahal aset baru biasanya lebih produktif. Konsisten. Kelebihan konsisten, beban laba rugi stabil setiap tahun. Kelemahannya mengabaikan bunga, tidak memperhitungkan nilai waktu, uang, atau biaya modal awal yang besar. Kelebihan sesuai PSAK, diterima secara umum dalam prinsip akuntansi. Dan kelemahannya tidak sesuai tuntutan, tidak ideal untuk aset yang memiliki tingkat keausan lebih tinggi di tahun-tahun awal, atau yang lebih cocok menggunakan metode percepatan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode unit produksi. Metode unit produksi adalah metode penyusutan aktiva tetap yang menghitung beban penyusutan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan atau jam penggunaan aset tersebut, bukan berdasarkan waktu. Metode ini digunakan apabila tingkat penggunaan aset bervariasi setiap periode, sehingga penyusutan lebih mencerminkan pemakaian sebenarnya. Cara kerja metode unit produksi, penyusutan dihitung berdasarkan rumus. 1. Menentukan tarif penyusutan per unit. Tarif per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi total kapasitas produksi. Menghitung penyusutan per periode. Kelebihan metode unit produksi adalah lebih akurat karena penyusutan disesuaikan penggunaan nyata. Contoh untuk aset kinerjanya berfluktuasi, mesin produksi, kendaraan proyek. Menggambarkan nilai aset secara lebih wajar jika aktivitas tidak stabil. Kekurangannya, harus ada pencatatan produksi yang detail dan akurat. Tidak cocok bila aset digunakan secara konstan setiap periode. Baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan rumus perhitungan. 1. Menghitung tarif penyusutan per jam. Ini adalah biaya yang dialokasikan sebagai penyusutan untuk setiap jam kerja yang dilakukan aset. Rumusnya adalah tarif penyusutan per jam sama dengan harga perolehan dinilai dikurang nilai residu dibagi taksiran total jam kerja. Harga perolehan adalah awal aset kita. Nilai residu atau nilai sisa taksiran nilai jual aset di akhir masa manfaat. Selanjutnya taksiran total jam kerja, total jam operasional yang diperkirakan oleh aset sepanjang umur ekonominya. Yang kedua, menghitung beban penyusutan. Setelah tarif per jam yang kita ketahui, beban penyusutan untuk periode tertentu dihitung berdasarkan jumlah jam kerja aktual pada periode tersebut. Rumusnya beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai dikali tarif penyusutan per jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi penyusutan pada metode saldo menurun ganda, yang dimana saldo menurun ganda ini adalah salah satu metode penyusutan yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan aset tetap. Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa aset tetap memiliki nilai yang lebih tinggi pada awal masa pakainya dan akan terus menurun secara cepat pada tahun-tahun awal. Nah, metode ini diaplikasikan dalam 3 tahap.
Yang pertama itu menentukan presentasi garis lurus menggunakan umur manfaat yang diharapkan. Pada tahap kedua itu menentukan saldo menurun ganda dengan mengalihkan tarif garis lurus dari tahap 1 dengan tahap 2. Di tahap 3 menghitung beban penyusutan dengan mengalihkan tarif saldo menurun ganda dari tahap 2 dengan nilai buku aset. Untuk rumus metode saldo menurun ganda tersendiri adalah rumus sama dengan 2 dikali 1 per umur ekonomis dikali harga buku awal. Nah, saya akan memberikan contoh soal terkait metode saldo menurun ganda, yaitu misalkan sebuah perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga 10 juta rupiah dan masa pakainya 5 tahun. Tahun pertama yaitu tingkat penyusutan sama dengan 2 dikali 1 per 5 sama dengan 40%. Penyusutannya yaitu 40% dikali 10 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Nilai buku asetnya yaitu 10 juta rupiah dikurang 4 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Pada tahun kedua, penyusutan 40% dikali 6 juta sama dengan 2 juta 400 rupiah. Nilai buku asetnya 6 juta rupiah dikurang 2 juta 400 rupiah sama dengan 3 juta 600 rupiah. Pada tahun ketiga, penyusutan 40% dikali 3 juta 600 rupiah sama dengan 1 juta 440 rupiah. Nilai buku asetnya yaitu 3 juta 600 rupiah dikurang 1 juta 440 rupiah sama dengan 2 juta 160 rupiah. Nah, pada tahun keempat, penyusutan 40% dikali 2 juta 160 rupiah sama dengan 864 ribu. Nilai buku aset yaitu 2 juta 160 rupiah dikurang 864 rupiah sama dengan 1 juta 296 rupiah. Pada tahun terakhir yaitu tahun kelima, penyusutan 40% dikali 1 juta 296 ribu sama dengan 518.400 rupiah. Nilai buku asetnya yaitu 1 juta 296 ribu rupiah dikurang 518.400 rupiah sama dengan 777.600 rupiah. Nah, hasil akhirnya yaitu 777.600 rupiah.